malam ini mau ke sana lagi ya? Kenapa? Mau ikut? Ketagihan ya, Bu? Kenapa sih uangnya kurang? Saya paham kok, Bu. Ya udah, ikut aja nanti malam ya. Tapi pulangnya jangan cepat-cepat. 3-4 jam deh. Ya? Soalnya kalau cepat-cepat dapatnya kan kecil. Berapa lama aja saya jalanin, Bu Mesti. Yang penting saya bisa nebus mobilnya Juli. Kasihan dia. Enggak, Tante. Wah, tadi kan pas lagi di kampus, pas lagi Nih. pas. Juli kayaknya masih belajar jalan deh. Juli, kamu harus sabar ya. Kamu harus tabah. Ya, sekarang kamu tinggal tunjukin ke orang-orang. Walaupun kamu duduk di kursi roda, kamu masih punya harga diri. Nih, Mai pikir selama ini Juli nggak nunjukin. Juli nunjukin kok ke semua orang kalau Juli punya harga diri. Tapi apa orang lain peduli? Padahal yang peduli juga cuma segelintir orang. Makanya nih, Juli tuh udah bertekad. Secepatnya Juli harus bisa jalan. Nah, masih bantuin Juli ya. Bagaimana, Bu? Lanjut? Bu Ana, gak apa-apa deh. Kadang-kadang emang kalau lagi sial ya sial. Tapi dicoba aja lagi. Siapa tahu kali ini kita menang, ya. Coba lagi ya. Pak Dodi, kocok lagi dong kartunya. Oke. Lanjut? Bu Ana, saya sudah kehabisan uang. Kita pulang aja yuk. Lagian hari ini kita sial nih. Jadi uang saya yang tempo hari hilang gitu aja. Ya begitu. Bu Mesti, saya harus dapetin lagi uang saya. Bu Ana, saya paham. Tapi saat ini kita sedang kalah. Lagian sekarang udah jam 2, lihat. Hah? Nanti kalau suami saya curiga gimana? Loh, Ibu mau ngapain? Ibu mau ngadain cincin? Aduh, Bu Ana, jangan gegabah. Besok aja kita kemari lagi ya. Saya janji, besok saya ajak Ibu kemari. Bener, tapi jangan sampai gadain cincin dong, Bu. Ini kan cincin kawin. Harganya tak ternilai loh, Bu. Pikir-pikir dulu, Bu Ana. Bu Mesti, gak apa-apa, Bu Mesti pulang aja. Saya bisa jaga diri kok. Soalnya saya harus dapetin uang saya lagi. Kalau nggak nanti saya nggak bisa nebus mobilnya Juli. Soalnya makin hari makin mahal. Hati-hati ya, Bu ya. Kalau bisa jangan sampai digadein cincinnya. Saya jadi nggak enak, Bu Ana. Saya pergi dulu ya, Bu. Sebenarnya bukan masalah besar yang Ibu hadapi. Kami di sini mengadakan penawaran untuk pelanggan. Ya, kami menyediakan pinjaman dana cash. Ibu bisa kasih jaminan, cincin, atau kalung, atau apa saja yang berharga senilai dengan nilai pinjaman itu. Kayaknya terlalu banyak deh, Pak. Ibu mau bayar pakai apa bon soft drinknya? Uang yang harus saya bayarkan cuma Rp35.000, Pak. 35.000 itu uang, Bu. Saya pinjam paket yang 500.000 saja, Pak.
Lukisan siapa lagi nih? Nggak penting siapa yang lukis. Yang paling penting adalah tanda tangan di atas lukisan itu. Itu yang bikin lukisan jadi laku. Sorry, saya nggak bisa. Kalau kamu tidak mau tanda tangan, artinya kamu harus melukis. Satu hari satu lukisan. Enggak. Saya nggak bakalan mau. Kamu jangan seperti anak kecil, aku. Kalau kamu tidak mau tanda tangan dan tidak mau melukis, jangan harap ada makanan di rumah ini. Pilih yang mana? Tuan, Biar saya hancurkan lukisan ini, Bi. Bi, tolong saya titip mobil Juli. Itu mobil kesayangannya. iya Tuan. Sedikit-sedikit atuh Neng, meskipun belum tentu berhasil seperti yang kita inginkan, kita harus terus berharap dan berlatih. Sampai akhirnya kita sadar kalau kita bukan lagi yang dulu. Jadi maksud Bapak kita harus menyerah sama keadaan gitu. Apa ucapan Bapak itu terlalu pesimis? Kita harus mengetahui keberadaan kita yang sekarang. Kenangan emang mengasihkan seperti halnya mimpi. Emangnya yang Bapak harapkan apa sih? Ya tentu saja, Bapak pengen melihat. Bapak masih ingat warna kupu-kupu yang dulu Bapak lihat? Sampai Bapak terbawa mimpi. Dulu sih Bapak pernah frustasi. Ya akhirnya Bapak sadar sekarang mah. Ternyata melihat itu tidak selalu dengan mata. Tuh gitu Neng. Kamu sendiri emangnya pengen nunjukin bahwa kamu itu sudah bisa lari? 2 hari lagi ulang tahun saya, Pak. Saya pengen ngundang papi saya untuk makan malam bersama. Saya nggak pengen papi saya ngeliat saya harus jalan dengan tongkat ataupun dengan kursi roda. Dan Kok lu nggak siap-siap sih? Kan sebentar lagi Salto berangkat. Gue udah mutusin kalau gue nggak jadi ke Paris, Jul. Lagian kan masih bisa tahun depan beasiswanya. Gue nggak mungkin aja ninggalin lu dalam keadaan kayak gini. Kok lu tega sih, Den? Kok tega sih lu nggak jadi ke Paris cuma gara-gara gue lumpuh gitu kan maksud lo? Sekarang dokter ngapain kesini? Mama kamu yang telepon saya. Baik, Tante. Makasih. gimana ya? Saya senang juga. Kamu punya keinginan untuk sembuh, untuk kembali berjalan normal. Tapi nggak bisa secepat itu, nggak bisa instan. Kamu terapi berbulan-bulan. Mami ngapain sih telepon dokter? Mama kamu sangat khawatir sama kamu. Dia nyuruh saya ke sini. Dia Iya dong. Tapi yang selama ini saya lakukan juga sama aja. Saya latihan jalan kok. Itu sama aja kayak terapi ya kan, Mi? Juli, dokter Umi kan jauh lebih tahu. Mi tahu nggak? Semua orang itu nggak suka ngeliat Juli begini. Semua orang itu pengen ngeliat Juli energik, Mi. Tapi lihat aja tuh Dedi. Dia nggak jadi ke Paris cuma gara-gara Juli lumpuh nih, gara-gara ini. Nggak boleh begini, sayang. Nggak boleh. Juli, sabar ya, sabar. Ada waktunya, Juli. Makanya Juli pengen banget itu jalan. Yuk.
Juli sabar. Juli. Juli harus bisa jalan. Juli gak mau gitu. Sabar Juli. Kamu kok jadi begini sih, sayang? Hah? Wi, aku maunya sekarang. Juli jangan salah paham. Jul. Apa gunanya aku punya kaki kalau gak bisa diapa-apain nih? Aku tuh pengen bisa lari lagi, pengen bisa jalan. Sekarang Juli gak bisa ngapa-ngapain sama kaki Juli. Juli gak bisa ngapa-ngapain. Juli lebih baik mati daripada Juli sama sekali gak bisa ngapa-ngapain. Dengerin saya. Iya, Ami. Mami paham perasaan Juli. Mereka orang lain hanya bisa mencemooh hanya karena melihat kamu pakai kursi roda. Jul, kamu harus pahami perasaan kamu. Kamu harus pahami. Makanya karena Juli tahu Juli. Karena Juli tahu siapa diri Juli sebenarnya. Juli tuh pengen bisa jalan, Juli tuh nggak tahan. Juli tuh nggak tahan ngeliat pandangan orang. Juli tuh nggak. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi makanya jangan. Jadi makanya jangan. Ibu nggak usah khawatir. Ibu tenang aja ya. Juli udah saya kasih obat penenang. Sekarang biar dia istirahat. Dia terlalu stres makanya kecapean. Sekarang biarin dia istirahat. Terima kasih banyak ya, Dok ya. Sama-sama. Saya permisi dulu. Dok, teman saya nggak makan, Dok. Nggak apa-apa. Kamu tungguin aja. Ada? Ya, makasih, Dok. Dan Tante mau minta tolong jagain Juli ya. Tante mau keluar sebentar. Ya udah, pokoknya saya tungguin sampai Tante pulang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Saya yang tempo hari pinjam uang di sini, Pak. Yang jaminannya cincin kawin saya. Boleh tahu paket yang berapa? Paket yang 500.000. Maaf, Pak. Tapi pinjaman saya tempo hari kan cuma 500.000 rupiah. Oh, nah itu sudah termasuk bunga per hari 5% dan keamanan, Bu. Ibu anak. Wah, malam ini malam yang mujur. Banyak yang menang. Nah, coba itu lihat. Baru saja 1 jam bermain dia sudah menang 30 juta. Barangkali nasib ibu baik seperti dia. Bu Ana kenapa sih? Kok murung? Bu Mesti, saya minta maaf soal Oh, Bu Ana main lagi ya? Kalah lagi? uang Bu Mesti. Pasti saya ganti kok. Hanya saja saya perlu waktu. Saya sih paham, Bu. Situasi dan kondisi Bu Ana saya paham. Tapi suami saya loh, dia kan nggak ngerti persoalan ini. Aduh, gimana ya, Bu ya? Ah, Bu Ana, John kan lumayan tuh keuangannya. Gimana kalau saya dibayar aja? Sekarang ya, Bu ya? Jadi nggak enak nih, kesannya sedikit maksa. Habis kalau suami saya sampai tahu, aduh, dia bisa marah. Repot, Bu. Kalau sampai dia marah tuh repot. Saya mesti gimana lagi, Bu? Sebenarnya saya jadi nggak enak loh, Bu. Bukan apa-apa.